saat Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pembangunan sistem pakar menggunakan forward chaining, identifikasi penyakit tanaman kelapa, dengan dosen pembimbing Dr. Fitri Wulandari, SSI MKOM. Kami kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yang mana terdiri dari Algoji Rafiq Ali, Khairul Saleh, Muhammad Al-Farizi, Ridho Ilahi, dan Sulistianingsih. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sulistianingsih. Kepada Sulis, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melakukan presentasi. Yang pertama yaitu tanaman kelapa. Tanaman kelapa yang memiliki nama Latin Cocos nucifera L adalah anggota tunggal dalam genus Cocos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Karena berbeda dari buah-buahan lain, karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening disebut santan dalam literatur. Dan ketika belum matang, dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Tanaman kelapa sebagai salah satu komoditi ekspor memiliki tingkat produktif yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya serangan hama pada tanaman kelapa dan penyakit yang menyerang bagian penting seperti batang, bunga, buah, dan daun yang tidak pernah berakhir. Kemudian sistem pakar. Sistem pakar ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi jenis hama dan penyakit pada tanaman kelapa, serta cara penanggulangannya berdasarkan gejala yang terlihat pada bagian luar tanaman, seperti batang, daun, bunga, dan buah. Sistem pakar identifikasi hama dan penyakit tanaman kelapa ini dikembangkan dengan menggunakan forward chaining. Forward chaining merupakan metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan forward chaining dimulai dari kiri ke kanan, yaitu premis menuju kepada kesimpulan akhir. Metode ini disebut data driven, yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sulis. Selanjutnya saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis penyakit. Yang pertama yaitu ada kumbang nyiur, yang mana hama yang merusak pucuk berupa kumbang nyiur atau dikenal dengan nama ilmiah Oryctes rhiconochores, yaitu kumbang nyiur bertubuh kecil berukuran 20-40 mm, berwarna hitam dan bertanduk seperti jula di kepalanya. Yang kedua ada kumbang sagu, yang mana hama ini adalah perusak pucuk, juga berupa kumbang sagu dengan nama ilmiah Rhynchoporus ferruginus, yang mana kumbang sagu ini berupa imago yang berbentuk kumbang. Yang ketiga yaitu ada Sexava. Sexava adalah belalang hijau atau coklat dengan ukuran tubuh 7-90 mm. Belalang ini dapat merusak organ daun tanaman buah kelapa yang berumur genjak. Yang keempat, kutu Aspidiotus. Hama dan penyakit yang merusak daun ini merupakan sebuah kutu berperisai dengan nama Aspidiotus sp. Kutu Aspidiotus ini berwarna merah atau merah jambu. Yang kelima ada Parasalepida, yang mana Parasalepida ini adalah hama perusak daun yang merupakan kupu-kupu dengan rentang sayap 32-38 mm, berwarna kuning muda keemasan, dengan masa pertumbuhan 1 tahun lebih atau lebih kurang 375 hari. Yang keenam ada Darna sp. Hama perusak tanaman bagian daun ini merupakan imago berbentuk kupu-kupu bernama ilmiah
Darna trima. Kupu-kupu ini memiliki rentang sayap dengan panjang 14-20 mm dengan masa pertumbuhan 30-90 hari. Yang ketujuh ada ulat artona, yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa genjah adalah Artona katohasanta. Hama ini dapat menyebabkan tajuk tanaman kelapa tampak kisut seperti habis terbakar atau dibakar. Yang kedelapan yaitu ngengat bunga kelapa. Jenis hama ini dapat merusak bunga atau bakal buah kelapa liar. Ngengat ini dapat dengan mudah membuat lubang pada kelompok bunga yang belum terbuka. Selanjutnya ada ulat ciratarba, yang mana hama ini juga dapat merusak bunga. Ciri fisiknya berwarna coklat kotor dengan guratan-guratan panjang di bagian punggung. Selanjutnya ada tikus kelapa. Hama pada tanaman kelapa ini merupakan sebuah tikus dengan nama ilmiah Rattus roquae. Hama berikut hidup di dalam rumah tang sawah, dan tanah. Selanjutnya ada tupai kelapa, yang mana hama pada tanaman kelapa bagian buah ini merupakan hewan pengeras, yaitu bajing atau tikus kelapa dengan nama ilmiah Calosciurus notatus. Selanjutnya ada anane randu. Anane randu ini adalah hama pada tanaman kelapa di bagian bibit. Hama ini merupakan imago dengan warna coklat kehitaman layaknya laron. Selanjutnya yaitu ada kumbang bibit, yang mana hama penyakit tanaman kelapa pada bagian bibit ini disebabkan oleh imago berbentuk kumbang dengan nama Plesispa rececap. Imago berbentuk kumbang ini masa kepribadian dalam 90 hari. Di sini ada gejala-gejala penyakit seperti tadi. Yang pertama itu ada kumbang nyur, yang mana hama pada tanaman kelapa ini dapat merusak pucuk dan pucuk rusak pada tanaman muda. Selanjutnya ada kumbang sagu. Hama ini merusak pucuk dan pada tanaman dewasa merusak tajuk. Selanjutnya seksafa. Selanjutnya seksafa, yaitu hama ini merusak pada bagian daun dan merajalela pada musim kemarau. Selanjutnya ada kutu aspidiotus. Hama ini merusak daun dan timbul bercak kuning pada bagian bawah daun. Selanjutnya ada Parasa lepida, yang mana hama ini merusak pada bagian daun dan meninggalkan bekas gigitan. Selanjutnya ada Daruna sp, yaitu merusak pada bagian daun dan membuat buah berguguran. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Al-Farizi. Pada Muhammad Al-Farizi, tempat dipersilakan. Baik, terima kasih para moderator. Saya akan melanjutkan tentang gejala-gejala penyakit. Yang selanjutnya itu terdapat tikus kelapa. Yaitu tikus kelapa merusak pada bagian buah dan pada buah kelapa berlubang dekat tumpuknya. Lalu ada tupai kelapa yang merusak pada bagian buah dan menggerek buah kelapa yang sudah agak tua di bagian ujung buah. Lalu ada ane-ane randu yang merusak pada bagian bibit dan rusak sabut dari buah atau benih yang disemai. Lalu ada kumbang bibit, yaitu merusak pada bagian bibit dan menyerang pada daun kelapa kering. Selanjutnya ada pohon ferensi. Dalam pohon ferensi ini terdapat 5 buah jenis kerusakan, yaitu G1, G7, G10, G13, dan G16. G1 yaitu adalah gejala 1 yang merusak daun. G7 adalah gejala yang merusak bunga. Lalu G10 adalah gejala yang merusak pucuk. G13 yaitu gejala yang merusak bibit. Dan G16 adalah gejala yang merusak pada buah. Lalu di dalam G1 terdapat cabang, yaitu G2, yaitu bercak pada bagian kuning bawah daun. Lalu jika G1 dan G2-nya benar, maka penyakit yang didapat adalah P04 atau kutu aspidiotus. Lalu jika tidak, tapi tetap pada G1 benar dan G2 benar, maka penyakit dapat adalah P05, yaitu Parasa lepida.
Dan jika tidak, G1 benar dan G4 yang benar, maka penyakitnya adalah P06, yaitu Darna SP. Lalu selanjutnya ada G1 dan G5 dengan hasil penyakit P07, yaitu adalah ulat Artona. Lalu di situ ada G1 dan G06 dengan menghasilkan penyakit P03 atau disebut juga dengan Stefana. Lalu ada G7. G7 itu adalah gejala yang merusak pada bagian bunga. Lalu ada G7 dipasangkan dengan G08, yaitu G08 adalah bunga jantan menjadi hitam dengan penyakit P08. P08 itu adalah ngengat bunga kelapa. Lalu G7 dipasangkan dengan G09. G09 itu adalah bangkai bunga penuh kotoran dan busuk. Dan penyakitnya adalah P09, yaitu ulat Taratarba. Selanjutnya ada G10 yang dipasangkan dengan G11. G11 itu adalah pucuk rusak pada tanaman muda yang menghasilkan penyakit P01 atau kumbang nior. Lalu G10 dipasangkan dengan G12. G12 tersebut adalah tanaman dewasa merusak tajuk dan menghasilkan penyakit P02 atau kumbang sagu. Lalu ada juga G13 yang merusak pada bagian bibit yang dipasangkan dengan G14, yaitu merusak sabut dari buah atau benih yang disemai yang menghasilkan penyakit P12 atau aneh-aneh randu. Dan G13 yang dipasangkan dengan G15 yaitu adalah daun kelapa kering yang menghasilkan penyakit P13 atau disebut juga dengan kumbang bibit. Lalu selanjutnya adalah G16 yang memiliki kerusakan pada bagian buah yang dipasangkan dengan G17 atau buah kelapa berlubang dekat tumpuknya yang menghasilkan P10. P10 itu adalah tikus kelapa. Lalu G16 yang dipasangkan dengan G18 atau menggerek buah kelapa yang sudah agak tua di bagian ujung buah, yaitu merupakan ciri-ciri dari penyakit P11 atau tupai kelapa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elva Regi. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Algoji Rafiq Ali yang mana akan menjelaskan tentang prototype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Algozer Bali, bagian dari kelompok ini akan menjelaskan bagian prototype. Itu kita di sini menggunakan Figma dan berikut tampilan dari prototype kami. Dan kami menggunakan sistem seperti yang berdasarkan pohon inferensi, yaitu seperti ya ini landing page dari selamat datang untuk sistem bakarnya. Kita mulai konsultasi, maka kita akan disuguhkan untuk G1, G01. Apakah merusak daun? Mari kita beri contoh. Misalnya penyakit yang ini kebetulan merusak daun, benar. Oke, benar. Lalu kita lanjut. Apakah mempunyai bercak kuning pada bagian bawah daun? Dan ternyata ini benar. Maka akan keluar hasil dari diagnosa penyakit pada kelapa menggunakan sistem ini, yaitu kerusakannya berupa kutu Aspidiotus dengan gejala berikut, yaitu serangan kutu ini meninggalkan bercak-bercak warna kuning di bagian bawah permukaan daun dan menyebabkan serangan berat pada daun sehingga berwarna merah keabu-abuan membuat daun tidak tegak. Maka dengan ketemunya hasil diagnosa penyakit ini, maka solusi pun terdapat juga di hasil ini, yaitu pengendalian dapat dilakukan dengan cara menyebarkan musuh alami daripada hama ini, yaitu Cryptonata Nodiceps marshall, atau juga bisa menggunakan parasit dengan nama Compariella unifasciata. Nah, namun kembali ke ini, jika kita tidak belum menemukan masih salah misalnya, berarti dia akan berlanjut terus ke GG yang selanjutnya, ke gejala-gejala yang selanjutnya sampai
bertemu di gejala yang cocok. Gejala cocok yang nanti akan bertemu dengan penyakitnya masing-masing. Gitu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oh iya, untuk tambahan, untuk Figma kami akan menampilkan submenu dari homepage kami, yaitu berupa penyakit, gejala, dan konsultasi. Dari submenu penyakit sendiri, kita akan menampilkan data-data penyakit yang ada pada hama kelapa ini. Seperti contoh di sini ada P01 yaitu kumbang nyiur, P02 kumbang sagu, dan lain sebagainya seperti P04 yang tadi yaitu kutu aspidiotus. Di sini juga ada bagian submenu gejala. Di sini ada gejala G01 merusak daun, G02, G03, dan seterusnya. Jadi kita akan tahu apa aja gejala-gejala yang ada pada penyakit hama kelapa. Lalu submenu konsultasi sendiri akan kembali ke landing page, yaitu memulai konsultasi. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Goji. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Rido Ilahi yang akan menjelaskan tentang sistem pada Rido. Dan Pak, bersilakan. Ya, baiklah, di sini saya Rido Ilahi akan mendemokan sedikit tentang sistem pakar diagnosa penyakit hama kelapa. Disclaimer dulu, di sini untuk sistemnya sendiri belum bisa dikatakan sempurna karena masih terdapat beberapa yang error juga. Baiklah, tadi sudah dijelaskan dengan teman saya Goji, yaitu di sini terdapat menu-menu penyakit, gejala, dan konsultasi. Di sini untuk konsultasi kita daftar nama dulu, ini terserah. Di sini tadi tambahan dari saya sendiri untuk membuat ininya. Lanjut, di sini pertanyaannya, apakah tadi merusak daun? Benar. Lanjut, apakah bercak kuning pada bagian bawah daun? Benar. Apakah buahnya gugur? Benar. Maka di sini telah kita dapatkan hasilnya. Untuk apanya sendiri masih beberapa belum disusun rapi ya, dari sistemnya juga. Ya, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rido Ilahi. Mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan.
Segitu saja yang dapat kami jelaskan tentang pembangunan sistem pakar menggunakan forward chain identifikasi penyakit tanaman kelapa. Kami kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.